Halo semuanya, kenalin nama aku Ica. Di video kali ini aku akan mereview novel Terelie yang berjudul Selamat Tinggal. Menurut aku novel ini cukup kontroversi karena mengangkat isu yang sensitif. Bercerita tentang apa sih novel ini? Langsung aja kita ke sinopsisnya. Novel ini bercerita tentang seorang mahasiswa abadi bernama Sintong. Kuliahnya dibiayai oleh paman dan bibinya, sehingga Sintong merasa harus membalas budi kepada paman dan bibinya atas jasa yang telah mereka berikan. Dengan cara apa Sintong membalas jasa kepada paman dan bibinya? Sintong membantu paman dan bibinya berjualan di toko yang dimiliki oleh mereka. Toko apa itu? Toko buku. Apa masalahnya? Tentu tidak ada masalah jika Sintong membantu paman dan bibinya berjualan di sebuah toko buku. Tetapi yang menjadi masalah adalah Sintong membantu paman serta bibinya berjualan di sebuah toko buku bajakan. Dimulailah pergolakan batin Sintong akan apa yang telah dia lakukan. Dia merasa bahwa dengan menjual buku bajakan, dia telah melakukan sebuah perbuatan yang salah dan dia ingin berubah untuk tidak menjual buku bajakan lagi. Tetapi selain masalah tersebut, Sintong juga harus menyelesaikan skripsinya. Belum lagi ada permasalahan Sintong dengan cinta pertamanya. Buku ini aku kasih 5 bintang karena aku benar-benar suka banget sama buku ini. Aku suka banget bagaimana Terelie dengan sangat beraninya membuat sebuah buku yang bisa dibilang buku ini juga menjadi sebuah kritik akan permasalahan yang ada pada saat ini di Indonesia, yaitu dengan maraknya dan banyaknya buku bajakan serta e-book ilegal yang tersebar luas di sosial media juga di marketplace yang ada sekarang ini. Kesadaran akan adanya buku bajakan dan tidak bolehnya membaca buku bajakan atau e-book ilegal sudah aku tanam di dalam diri aku itu sejak aku kenal Bookstagram itu mungkin 3 tahun yang lalu. Nah, dengan adanya buku ini, dengan aku membaca buku ini, aku jadi ingin berbagi sebagai pembaca, sebagai orang yang membeli buku, apa sih yang harus kita lakukan menghadapi isu ini? Tentunya aku sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Terelie di dalam novel ini, bahwa banyak kerugian yang dialami oleh para penulis. Untuk menciptakan satu buah buku ini, ada beberapa pihak yang terlibat seperti penulis, editor, kemudian penerbit, dan mungkin masih banyak pihak-pihak lain yang terlibat dalam membuat satu buah buku ini. Dan ketika kita membeli satu buah buku original, maka kita akan memberikan royalti kepada penulisnya, kepada penerbitnya, dan juga kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam pembuatan satu buku ini. Itu yang aku pahami. Kalau misalkan salah, kalian bisa tulis di kolom komen. Nah, jika kita membeli buku bajakan, maka uang itu hanya akan sampai kepada si penjual buku. Karena tentunya buku bajakan tidak dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, sehingga dia hanya memfotokopi buku, kemudian dia jual, dan ketika ada yang membeli, ya uang tersebut akan masuk ke dalam kantongnya, tapi tidak akan sampai kepada penulis, kepada penerbit, kepada orang-orang yang telah bersusah payah, berusaha keras untuk menciptakan satu buah buku yang penuh manfaat ini. Sehingga dengan membeli buku bajakan, dengan membaca e-book ilegal, kita tidak sadar bahwa kita telah melakukan pencurian. Nah, dengan membaca buku ini, aku jadi lebih sadar bahwa memang untuk mengkampanyekan, bahasanya mungkin mengkampanyekan stop membeli buku bajakan atau stop share e-book ilegal di WhatsApp dan juga di sosial media lainnya merupakan suatu hal yang penting, apalagi kita sebagai seorang pembaca yang tentunya harus menghargai para penulis yang telah berusaha keras untuk menghasilkan karya yang bermanfaat. Dengan apa yang telah aku sampaikan barusan, bukan berarti aku tidak pernah membeli buku bajakan atau tidak pernah membaca buku ilegal. Tentu saja aku pernah, dan aku punya satu contoh buku bajakan yang pernah aku beli. Ini aku beli waktu aku masih SMP. Pada saat itu aku belum paham sama sekali mengenai buku bajakan, belum paham sama sekali mengenai buku ilegal. Dan kalian bisa lihat perbedaan kualitas dari buku original sama buku bajakannya. Memang sulit untuk benar-benar berhenti dari barang-barang yang bajakan, tapi menurut aku kita bisa memulai dari hal-hal yang terkecil, yaitu dari hobi yang kita miliki. Karena aku hobi membaca, maka aku mencoba untuk membeli buku yang original dan meninggalkan buku-buku yang ilegal, e-book ilegal, bajakan. Dan jika kalian suka menonton film, kalian bisa mencoba untuk menonton dari platform-platform yang telah terpercaya. Jika kalian suka mendengarkan musik, kalian bisa mendengarkan musik dari aplikasi-aplikasi yang sudah terpercaya juga. Dan jika kalian menyukai fashion, kalian bisa membeli barang-barang yang lokal. Dan jika kalian suka barang-barang branded, kalian membeli yang aslinya, bukan yang bajakan atau KW-nya.
Selain itu, aku juga suka bumbu-bumbu manis yang ada di dalam cerita ini, seperti bagaimana perjuangan Sintong untuk menyelesaikan skripsinya. Juga yang paling aku suka dari buku ini adalah bumbu romansa antara Sintong dengan cinta pertamanya, membuat buku ini lebih segar untuk dibaca dan tidak hanya melulu membahas mengenai buku bajakan. Seperti yang tertulis di sinopsis buku ini, jangan cemas, tinggalkanlah kebodohan dan ketidakpedulian. Selamat tinggal suka berbohong, selamat tinggal kecurangan, selamat tinggal sifat-sifat buruk lainnya. Selamat membaca novel ini, dan jika kamu telah tiba di halaman terakhirnya, merasa novel ini menginspirasimu, yang jelas sangat menginspirasiku, maka kabarkan kepada teman, kerabat, keluarga lainnya. Semoga inspirasinya menyebar luas. Semoga kalian suka dengan video ini, dan jika kalian suka, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan juga kalian bisa tinggalkan komen untuk berdiskusi mengenai masalah ini, atau jika kalian ingin berdiskusi mengenai buku-buku lainnya, karena aku sangat suka sekali berdiskusi mengenai buku. Dadah, terima kasih sudah menonton.